Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya, Winata Nyoman, redaktur pelaksana harian Bali Post. Dan kita kali ini mengangkat topik tentang ya pasca pemilu. Dan KPU RI sudah menetapkan rekapitulasi suara pada tanggal 20 Maret. Tentu ini menjadi catatan kita. Dan Bali sudah cukup lama sebenarnya sudah ditetapkan rekapitulasi nasionalnya, dan kita ingin memantau sebenarnya di Bali selancar apa, sejauh apa, dan bagaimana sebenarnya apakah ada gugatan-gugatan potensinya atau ada hal-hal lain yang kira-kira sedikit terkait dengan hasil Pilpres dan Pileg. Dan kita akan kaitan juga dengan persiapan Pilkada 2024. Saya akan mewawancarai Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lintatawan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Sehat. Sehat. Kita harus sehat terus ini. Nggak capek ya Pak Ketua ya? Ya, kalau kita kerja menikmati, saya pikir ini adalah semangat, ya. Sebuah tugas yang harus kita laksanakan. Kalau untuk rekapitulasi hasil suara di Bali sudah? Di nasional sudah ya? Sudah. Jadi prinsipnya di Bali mulai dari kecamatan, itu pada saat itu sudah kita antisipasi semua. Jadi teman-teman turun ke bawah sampai ke tingkat kecamatan, kita lihat, kita monitoring, kita evaluasi beberapa hal. Sempat juga kita pending kan, karena perintah Jakarta untuk memperbaiki sirekap dan lain sebagainya. Nah, tentu saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Bali. Bali top banget kalau sudah berdemokrasi, ya. Artinya di tengah hiruk-pikuk yang terjadi, ya, kita tetap menggunakan swadharmaning kita bernegara itu dengan baik, ya. Setelah itu rekap juga ditungguin oleh masyarakat, ya, dilihat di kecamatan, ditengok oleh masyarakat. Ya, ini artinya partisipasi itu sudah dilakukan, dan tentu pada saat itu masyarakat gerah juga. Karena beberapa kali saya ke PPK, masyarakat nanya, Pak Ketua, ini pemilunya katanya curang, gimana curangnya Pak Ketua? Nanya, dan mereka gerah. Apakah kita di Bali ini akan diulang dan lain sebagainya. Jadi kegelisahan itu kita jawab. Pada saat itu saya hampir tidak tenang untuk tidur pagi-pagi. Saya berpikir apa sih yang kita lakukan terhadap narasi-narasi kecurangan ini, gitu ya. Akhirnya ada ide saya untuk membuat testimoni, ya, di kecamatan. Jadi saya punya 57 video pendek terhadap testimoni apa yang terjadi di kecamatan. Testimoni yang dilakukan yang dilakukan oleh para saksi. Para saksi. Para saksi. Iya, saksi-saksi yang ada di situ, saksi presiden, saksi partai, saksi DPD. Saya minta untuk membuat video pendek 57 kecamatan. Nah, setelah saya suruh mereka buat, begitu mereka kirim saya satu, saya kirim ke Pak Ketua KPU RI. Mas, kayaknya ini bagus untuk kita melawan narasi-narasi itu, sehingga masyarakat kita tenang, gitu. Akhirnya beliau baru saat itu memerintahkan seluruh ketua-ketua KPU provinsi se-Indonesia untuk membuat itu. Maka imbang jadinya. Jadi yang terjadi memang nggak ada apa-apa gitu, ya. Nggak ada satupun yang saksi mengatakan bahwa ada kecurangan, nggak ada. Malahan mereka menganggap inilah pemilu yang paling fair, karena yang dibuka itu C plano. Nggak lagi kayak dulu pakai C salinan gitu, planonya disimpan, kalau berbeda baru kita buka. Ini sekarang udah dibuka. Oh, planonya langsung dibuka. Langsung dibuka, jadi nggak ada lagi. Jadi kalau antara plano dengan salinannya berbeda, barulah kita lihat surat suaranya. Dan itu udah kita berikan. Bahkan ada di Seririt itu akibat karena dia mungkin salah apa gitu, baru di tip X lah panjang gini, ya, di plano itu. Karena tip X kan itu aja curiga nih, dan itu mestinya nggak dibuka. Kenapa? Antara plano dengan salinannya semua partai itu sama ya. Mestinya nggak dibuka. Tapi saya minta kepada Bawaslu di sana, ada Bawaslu provinsi juga ada. Saya minta dengan sangat Bawaslu Panwas kecamatan untuk merekomendasikan dibuka kotanya. Kenapa? Untuk meyakinkan orang-orang yang nggak yakin bahwa kita nggak main-main terhadap suaranya orang. Begitu dibuka, ya memang benar. Apa adanya, ya sama persis gitu.
Nah, setelah itu baru mereka satu persatu hilang. Yang dulunya, buka gitu. Setelah dibuka, ya apa adanya. Selesai masalah. Tidak ada kecurangan. Buat apa lagi kita tutup-tutupi? Jadi saya tetap mengedepankan hukum progresif, jangan pernah substantif dikalahkan oleh administratif. Saya buka. Kalau udah buka selesai kan? Ya, kalau terbuka, jadi tidak ada lagi kecurigaan, tidak lagi prasangka. Iya, tidak akan naik lagi, tidak akan diembuskan ke sana kemari. Sudah selesai. Oh ya, sudah dibuka, emang benar kerjaan KPU. Jadi itulah hal-hal yang menarik, dan ini betul di Bali ini memang paling unik dan paling berbeda karena kita mungkin sudah punya pengalaman 98 yang hancur-hancuran itu. Ya. Sebentar sekarang kita luar biasa. Dan semua masyarakat menjamin bahwa sebenarnya tidak ada kecurangan untuk Bali ya, meyakinkan tidak ada. Nggak ada. Sama sekali tidak ada, sampai rekap pusat juga kemarin sudah nggak ada masalah gitu ya. Di provinsi pun mereka malah ingin cepat-cepat saja. Yang penting suaranya mereka nggak ini, karena mereka sudah bawa semua, tinggal mencocokkan gitu. Saya pun kalau dibandingkan waktu saya periode pertama 2019 itu masih ada gregetnya itu loh, mimpin pleno di provinsi. Masih ada yang suara-suara. Ya, mungkin ada yang komplain dan lain sebagainya. Yang sekarang karena ini kayaknya saya udah, mungkin puncaknya udah di PPK. Karena di situ sudah dibuka. Di kecamatan. Ya, selesai semua, pertanyaan apapun selesai. Jadi kami itu hanya geto-geto aja gitu kan. Hanya membacakan dan menyesuaikan dengan juknis yang ada. Dan begitu di Jakarta, kamilah KPU yang paling cepat rekap dan tidak satupun saksi yang mempermasalahkan. Bertanyanya enggak, apalagi mempermasalahkan. Jadi itu syukur kita. Mungkin itulah kerja-kerja keras semua teman-teman kita. Yang kerja keras dari awal ya sudah dilakukan oleh KPU Bali. Ya, saya salut. Makanya saya bilang kemarin saya sempat ke evaluasi di beberapa tempat di Buleleng. Saya bilang saya nyanyi lagunya Republik ini. Aku takut nih. Takut. Saya takut kalau yang bagus-bagus begini berubah untuk pilkada ini. Maka itu saya bilang, yang jelek-jelek buang. KPPS yang sudah nggak becus kemarin kerja buang. Nanti yang PPK, PPS yang malas, yang apa kita evaluasi. Kita lanjutkan yang bagus-bagus ini. Karena kita udah bagus kemarin. Pileg aja bisa begitu, apalagi pilkada yang jauh lebih sedikit. Lebih simpel ya? Iya, lebih simpel. Tapi kalau bicara tentang potensi gugatan di MK nanti, untuk Bali ada? Saya rasa sebenarnya sih nggak ada sih karena sudah dibuka. Tapi ada satu permasalahan yang di Buleleng, itu persis nilainya sama, angkanya sama. Jumlah suaranya sama? Ya, gitu. Angkanya. Dalam satu partai ini? Jadi dalam satu partai, ininya sama, perolehan suaranya. Bisa jadi, tapi kebanyakan kalau yang saya alami selama ini, kalau dalam satu partai itu biasanya jarang digubris karena tidak akan menambah kursi. Diselesaikan di partai harus. Ya, dan itu sudah ada aturannya. Karena kalau nilainya sama, maka sebarannya, jumlah TPS-nya berapa? Ya, setelah itu sebaran desanya mana lebih banyak. Masih bisa dihitung ya itu. Kemudian kalaupun itu sama persis, maka laki sama perempuan, maka yang perempuan dimenangkan. Sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Jadi saya pikir itu tidak akan. Oke, secara mudah-mudahan Pilpres Pileg di Bali 2024 ini aman. Sangat aman. Dan sangat demokratis. Yang kemarin saksi tidak mau datangan dari PDI. Ya, itu kan mungkin sebenarnya tidak berpengaruh itu Pak Ketua ya? Nggak ada pengaruh. Siapapun saksi yang tidak datangan nggak ada pengaruh. Tidak akan membatalkan. Tetapi yang saya sayangkan adalah alasannya tidak tanda tangan itu tidak faktual di lapangan. Tidak yang dilihat, tidak ada yang disaksikan yang menyebabkan dia itu. Jadi bukan karena perolehan suara, bukan karena kita curang kemudian mereka tidak tantangan, ya karena instruksi. Ada instruksi. Ya, jadi masing-masing, dan alasannya bukan alasan di Bali, alasan di luar Bali pada saat pencalonan dan lain sebagainya. Nah itu sah-sah saja, silahkan saja. Tapi top pokoknya. Ya. Bali ini top, ya teman-teman top, semua stakeholder termasuk partai politik ya. Dan saya sepertinya sudah lebih dewasa ya Pak. Iya. Kemarin saya lihat tuh partai pemenang tuh. Ya, sudah berterima kasih pada kami kan. Artinya kami nggak ada apa-apa kan.
ada curang-curang gitu kan. Tidak mencoba misalnya KPU curang itu ya, ada ya. dengan beliau ya ketua partai. Saya kira cukup bijak ya pernyataan. Ya, beliau bagus sehingga menenteramkan masyarakat. Yang begitu-begitu memang pemimpin-pemimpin yang bagus untuk kita. Dan hampir semua ketua partai di Bali ini salut betul. Karena apapun permasalahannya selalu diskusi dengan kita. Menanyakan dengan kita dengan baik. Oke, next. Pilkada. Sudah persiapan? Ya, kita udah siapkan, bahkan pengumuman untuk jadi pemantau sudah kita umumkan ya. Dan kita tahu bahwa di Bali semua kabupaten dan provinsi udah clear masalah anggaran, nggak ada yang anggaran sudah nggak ada masalah. Nggak masalah, dan tadi pagi saya sudah rapatkan mereka tentang perencanaan anggaran. Saya minta mereka detail betul kebutuhan apa yang diperlukan supaya detail, sehingga apa yang kita sebut nanti pemilu yang lebih baik itu bisa kita lakukan. Kan sudah ada pengalaman kemarin pilkada. Nah, kemudian pileg juga. Pilkada yang di 6 kabupaten sudah tinggal perbaiki dikit. Undang-undangnya masih sama, aturannya masih sama. Tinggal 3 yang belum ini. Buleleng, Gianyar, sama Kelungkung. Yang ya belum kan? ya? Yang belum. Sama Bali lah. Saya juga belum berpengalaman. Ya, saya harus belajar. Karena kita belum menjadi KPU provinsi yang sebenarnya mestinya kan 2023 kita ditunda. Ya, jadi kita harus banyak belajar dan membuat terobosan-terobosan lagi, mengisi ruang-ruang kosong yang demokrasi kita. Tapi kalau dilihat dari sistem dan segala macam, mungkin pilkada jauh lebih simpel ya ketimbang pileg. Pileg terutama kemarin ya. Karena terlalu banyak yang harus kita pikirkan. Tapi persiapan yang sudah terdekat atau menengah dan panjang apa ini yang untuk pilkada yang? Ya, untuk yang pilkada sudah saya sampaikan tadi, untuk tahapannya untuk kan. Anggaran sudah ya. Anggaran sudah. Nanti perencanaan anggaran kita buatkan dulu. Saya juga minta tadi kepada semua harus selalu efektif dan efisien. Kalau sudah punya maskot yang sudah punya nilai, ada filosofinya tentang kepemimpinan, nggak usah lagi bikin maskot lagi. Tapi kalau Bali belum punya ya kita akan buat. Tahun ini ada kita akan buat. Juga gitu, atau? Saya akan buat semacam kelompok kerja kecil, ya. Jadi kelompok kecil ahli-ahli filsafat, kemudian agama, budaya, itu mengkonsep. Rencananya kita menggunakan gente ya, bajre. Ya. Jadi filosofinya kan, kalau saya pribadi ini melihat bahwa kita ini koordinator nih, sama kayak kita muspa atau memuja ya, pastilah mendengarkan gente. Ya, provinsi ke kanan ya harus ke kanan gitu kan. Ya, semua kabupaten harus betul-betul, karena kita dalam satu tatanan yang bagus. Mudah-mudahan itu nanti bisa, setelah itu baru kita lokakaryakan. Lokakarya harusnya kita tetapkan, dan itu akan menjadi maskot kita selama-lamanya. Ya, jadi pikiran saya nanti pada saat nggak usah bikin maskot lagi. Nggak usah bikin maskot lagi setiap pilkada, apalagi dengan menggunakan burung apa itu udah nggak ada filosofinya gitu. Ya, kita mau kayak saya di Bangli dulu, setiap pemilu sekarang kan di Bangli kayonan itu dipakai. Jadi kayonan itu ditancapkan, itu tandanya dimulai, nanti kayonan dikembalikan, dicabut, itu selesai. Begitu juga gente ini mungkin kita suarakan pada saat pembukaan, dan nanti pada saat selesai kita tutup dan kita kembalikan ke ininya. Jadi saya berharap banyak masukan dari masyarakat, dan kita buat pola-pola sosialisasi yang berbeda. Ya, lebih banyak melibatkan seniman dan lain sebagainya. Tapi juga tidak terlalu monoton ke arah situ, karena sekarang sudah mulai digital. Siapa tahu ada anak-anak muda kita, teman-teman yang masih anak-anak muda itu mau membantu kita. Ayo, kita punya banyak anggaran. Ayo sekarang, ya. Apakah games, ya, games kepemiluan yang digital gitu. Walaupun kita anak-anak UNUD sudah bikin ular tangga kepemiluan yang sudah hakinya udah keluar, ya, tinggal memakai saja. Ya, kemudian kita perbaharui soal dan lain sebagainya, sehingga kita jauh lebih agresif dalam menyasar anak-anak muda kita. Oh iya. Satu saya lupa. Partisipasi gimana Pak Ketua? Kalau partisipasi kita udah terlampaui ya, 83%. Jadi aman kita. Ya. Pilpres ini ya? Ya, jadi kita sudah di 83. Kalau saya hitung kehadiran pemilih semua yang ke TPS, ya, dengan penggunaan surat suara kan, yang hadir ke TPS itu 83,4%.
Sudah target itu? Sudah. Jadi sudah di atas target. Yang penting target kita kan 83%. Ya. 83,4. Ya, lumayan lah. Di pilkada ada target lagi? Saya masih cek dulu ya. Bagaimana, karena kalau pilkada ini kan biasanya di RI itu 75% targetnya kan. Karena ini situasinya berbeda ya Pak Ketua. Akan berbeda. Kalau misalnya calon-calonnya kompetitif dan merangsang orang untuk datang, biasanya begitu. Biasanya kalau dibandingkan dengan pileg itu pasti di bawah biasanya. Tapi kan tergantung sekarang. Siapa tahu menghadirkan calon-calon yang bagus itu kan. Dan memang sudah dia membuat masyarakat untuk hadir, maka itu saya minta kepada teman-teman parpol atau calon-calon perseorangan, ayo ramaikan pilkada ini, tetapi tetap damai dan demokratis, kan gitu. Tetap 27 November ya nanti? Ya, mudah-mudahan tetap tidak ada perubahan dan kita udah desain tahapannya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sama-sama yang tetap semangat ini ya. Saya kira Pak Ketuanya capek, ternyata semangat luar biasa masih. Karena pekerjaan masih ternyata belum selesai Pak Ketua. Belum, ada pilkada lagi dan segala macam. Dan mudah-mudahan masyarakat juga tetap semangat. Seperti ketua-ketua partai politik di Bali yang sudah mulai bijak ya, demokrasi kita mulai bagus, apapun hasilnya tentu ini adalah hasil kita bersama. Mudah-mudahan Bali khususnya, Indonesia umumnya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.